Ini masih sedikit ya yang sudah hadir. Masih ada mata kuliah jam pertama ya teman-teman ya. Hitam atau putih pertanyaan soal Soal, ngerjain soal. Oh, matematika ya. atau Izin Pak, kami Zoom-nya pakai HP, jadi tidak bisa scan barcode Pak.
Iya, nggak apa-apa. Yang bisa aja. Nanti di absen ulang yang belum. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak, Pak Santo. Iya. Saya mungkin nggak bisa absen secara apa pakai adlin karena saya pakai HP satu Pak. Oh iya. Iya, nggak apa-apa, Pak Mas Tadi. Iya Pak, terima kasih Ya. Pak. Bisa absen. Apakah udah selesai yang lain absennya? Kalau udah selesai, saya tutup. Kami sudah. Pak izin Pak, Muriana hadir Pak, belum bisa scan barcode. Iya, baik. Saya tutup ya kalau gitu ya. Coba kita lihat. Baik. Nah, di sini yang belum Rinda Andri. Ada? Hah? Nggak ada ya. Terus Alpalah. Hadir Pak. Ya. Terus Eka Ishak. Eka Ishak. Ya, Pak. Ya. Edi ini yang berhenti ya. Lupa. Edi As hadir Pak. Edi mana? Oh, Edi AS hadir. Oh ya Allah, kok Edi salah As ya. hadir. Ya, ya, Iya. sorry, sorry. Rep Imania. Hadir Pak. Ya. Mutiara Aulia. Mutiara Aulia tadi ngechat ke saya Pak, beliau lagi sakit, Oh, ya izin, sudah. izin sakit beliau. Ya, ya. Oke. Ricky Andre.
Hadir Bapak. Ya, ini Mustahidi hadir. Ilham Mubasir. Hadir, Pak. Ya, Messi Fitri Ningsih. Ini yang keluar Pak. Yang Oh, ini penting, keluar ya. Pak. Oh, Iya iya. keluar. Sama Raden Teis juga ya keluar ya. Iya sama Iya, Pak. Raden TI. Terus Muriana, Hadir, Pak. Hadir. ya, Erniawati, Rebewati hadir, Pak. Fitriani. Oh, Fitriani udah ngisi, sorry. Ahmad Yani, nggak ada ya. Terus Edi Purwoto, Izin, Pak. ada. Izin, Oh, izin ya. Oke, baik. Sarina, Sarina sudah keluar Pak. oh iya ya, oh Pak ya. Saya harus buka. Kalau gitu harus buka buku dulu, buka catatan dulu. Ada di saya catatannya, semua lupa buka. Ada berapa? 4 orang ya yang berhenti itu ya. 4 orang. Benar. Ada 4 orang, Pak. Iya. DPD. Raden Teis, Peri Asterina ya, Messi sama Sarina. Ini Peri Asterina. Kemudian ya sudah semua. Ada yang belum dipanggil? Pak, saya Pak, Rinda Andri Gunawan, Pak. Linda ya sudah. Terus apa lagi? Mau saya tutup. Sudah Pak, sudah absen. Hah? Agus Diansyah sudah belum Pak? Siapa? Agus Diansyah. Agus Biansa. Udah scan barcode kali ini. Kalau udah scan ya sudah. Oh ya udah. Udah ya. Kalau gitu saya simpan. Bismillah. Nah, 2 minggu saya tidak hadir, mohon maaf. Kondisi badannya kurang sehat. Nah, akhir-akhir ini kesehatan saya lagi ngedrop nih, menurun. Jadi nggak tahu pengaruh apa. Musim hujan kali ya, masuk angin, pilek. Ini alhamdulillah hari ini agak mendingan. Suaranya masih berpengaruh. Ini Pak Edi posisinya kok kayak gitu? Oh, miring ya. Pusing saya ngeliatnya jadinya. Baik, teman-teman, kalau bisa hari ini 2 kelompok, tapi kita atur waktunya sebentar-sebentar aja. Jadi cukup 2 penanya gitu ya. Terus presentasinya berarti ini kan 9:10. Nah, kita sampai 10:20. Masih ada waktu 1 jam 10 menit ya. Nah, silakan nanti satu kelompok mungkin 25 menit, presentasinya 20 menit gitu. Biar nanti ada waktu buat saya ngasih komentar. Gimana kalau gitu Pak Mustahidi katanya izin mau keluar kota perjalanan, nggak jadi? Iya. Ini lagi di perjalanan nih, Pak. Oh, ya hati-hati ya Pak. Kan bisa ikut kuliah, bisa kan ikut kuliah aja, Pak. Oh iya, iya hati-hati di jalan. Iya, Pak. Baik. Sekarang seharusnya kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 8 siapa? Oh ya udah, nanti kelompok 8 sama kelompok 9 ya. Waktunya presentasinya 20 menit saja. Silakan. Selesai nggak Ya. selesai 20 menit, terus nanti tanya jawab 5 menit gitu. Oke, siap ya Pak. Ya, silakan. Baik Pak, boleh berbagi Pak ya? Ya. Aku udah anjing ini dulu. Utang-utang. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Susanto, MPD, di mata kuliah filsafat ilmu kelompok 8.
dengan judul Epistemologi Ilmu Pendidikan. Kemudian Pak, kami ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri Agus Diansyah, yang kedua Bapak Heru Susanto, yang ketiga Bapak Sudarmaji, dan yang keempat itu Bapak Setia. Semuanya hadir ya? Alhamdulillah Pak, hadir semua. Oke, bagus. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu, untuk yang pertama saya serahkan kepada Bapak Heru Susanto untuk menyampaikan paparan dari PPT ini. Pak Heru? Pak Heru Susanto? Atau Pak Sudarmaji? Ada Pak, kalau seandainya belum Pak Heru Susanto. Oke, baik. Pak Satria dulu. Silakan Pak Satria. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan. Kedengaran bagus. Kedengaran Oke, Pak? Ya. kedengaran Pak Heru. Oh, siap. Ya. Oke, saya presentasi awal ya. Oke, siap. Oke, Pak Satria, Pak Heru dulu. Oke, siap. Terima kasih. Izin Pak Ahmad, kalau memang ada suara yang agak berisik, karena memang tetangga sebelah tuh lagi Bangun. lagi karaoke kemungkinan. Oke, terima kasih Pak. Mohon izin. Jadi saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami dalam bentuk PPT. Oke, yang untuk slide pertama, pilar filsafat atau jembatan ilmu menuju kebenaran. Jadi epistemologi itu adalah pilar krusial filsafat yang menjembatani realitas, ontologi, dan nilai kegunaan aksiologi. Fokus utamanya adalah pertanyaan fundamental. Ontologi, hakikat wujud atau realitas. Terus epistemologi, hakikat pengetahuan, asal-usul, metode, dan validasi. Terus aksiologi, hakikat nilai atau kegunaan. Tanpa landasan epistemologi yang kokoh, bangunan ilmu pengetahuan akan kehilangan pertanggungjawaban metodologis dan keabsahan logisnya. Oke, next Pak Agus. Epistemologi, teori ilmu pengetahuan. Secara epistemologi berasal dari dari bahasa Yunani, episteme atau pengetahuan, dan logos, ilmu atau teori. Ini adalah kajian filosofis mendalam terhadap sumber, filsafat, dan batasan pengetahuan. Kajian utamanya mencakup asal-usul, origin atau pengetahuan, struktur dan metode perolehan, kriteria kebenaran dan keabsahan atau validity. Epistemologi mengkaji suatu fakta sampai pada batas yang tidak dapat dikaji lagi, yaitu batasan pola pikir manusia. Cukup Agus? Atau masih ada lagi? Satu Next, slide Pak. lagi Pak Heru. Next. Oke, sip. Lanjut. Pak, Oke. Terima kasih. Silakan dilanjutkan rekan saya Satria. objek kajian epistemologi memiliki objek material dan formal yang spesifik, membedakannya dari cabang filsafat lain. Next, bagus. Nah, tujuan fundamental epistemologi bertujuan memberikan dasar yang kuat dan rasional bagi pengetahuan manusia, serta menetapkan standar kebenaran yang valid. Nah, kemudian menguji asal-usulnya, yaitu mengajukan pertanyaan mendalam tentang bagaimana suatu hal dapat diketahui dan bagaimana membedakannya dengan yang lain. Menetapkan standar, menentukan tolak ukur kriteria untuk membedakan pengetahuan yang benar, valid dari yang tidak melalui metode yang tepat. Kemudian menjembatani realitas, menjadikan teori pengetahuan sebagai titik tumpu ilmu agar dapat digunakan dengan baik dan tidak menjadi bumerang bagi umat manusia. Next.
Next, Pak Agus. Next, bagus. Landasan epistemologi dalam filsafat ilmu yaitu bahwa landasan epistemologi itu adalah prinsip filosofis yang mengatur cara pengetahuan diperoleh, diverifikasi, dan dikembangkan. Ini adalah salah satu dari 3 landasan filosofis utama, yaitu 3 landasan itu yaitu berupa sumber pengetahuan, yaitu yang berisi mengidentifikasi asal-usul pengetahuan, akal, indera, intuisi, dan wahyu. Kemudian yang kedua, kriteria kebenaran. Yang kedua adalah metode pengetahuan, menggambarkan metode yang digunakan untuk mencapai kebenaran, empiris, rasional, dan ilmiah. Dan yang ketiga adalah kriteria kebenaran, yaitu menentukan ukuran validasi pengetahuan, koherensi, korespondensi, dan pragmatisme. Landasan epidemiologi sangat menentukan praktik pendidikan, membahas basis metodologis dalam upaya mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Kemudian aliran utama epistemologi atau sumber kebenaran. Perdebatan mengenai sumber utama pengetahuan telah melahirkan berbagai aliran filsafat yang saling bersaing. Yaitu ada 3, yaitu rasionalisme, empirisme, dan praktisme. Yang rasionalisme yaitu akal rasio adalah sumber utama kebenaran dicapai melalui pemikiran deduktif dan ide bawaan terlepas dari pengalaman indrawi. Yang kedua, empirisme. Apa itu empirisme? Adalah pengalaman indrawi atau empiri. Adalah satu-satunya sumber validasi pikiran adalah tabula rasa yang terisi melalui sensasi dan refleksi. Dan yang ketiga adalah pragmatisme. Apa itu pragmatisme? Adalah sintesis rasionalisme dan empirisme. Yaitu kebenaran adalah pengetahuan yang berhasil bekerja dan memiliki konsekuensi fungsional atau penggunaan praktik atau utility. Baik, lanjut ke Pak Sudarmaji. Apakah sudah terhubung? Ya, siap. Ya. Dengaran, Pak Agus. Oke, sip. Terima kasih, Pak Agus. Saya akan melanjutkan untuk slide ke-9. Izin Pak Ahmad Susanto. Iya. Jadi, di slide ke-9 ini implikasi epistemologi terhadap kurikulum. Pandangan epistemologis suatu sistem pendidikan secara langsung menentukan apa yang diajarkan kurikulum dan bagaimana cara mengajarkannya atau metode. Penentuan materi, jika menganut empirisme, kurikulum akan didominasi ilmu berbasis observasi dan eksperimen atau sains. Jika rasionalisme akan mengutamakan logika dan matematika. Integrasi ilmu, epistemologi pendidikan Islam kontemporer mendorong kurikulum integratif berbasis tauhid, ilmu agama, dan ilmu dunia dipandang sebagai ayat-ayat kauniyah yang menunjuk pada kekuasaan Allah. Lanjut, Pak Agus. Epistemologi dan metode pembelajaran. Landasan epistemologis sangat menentukan metode yang digunakan guru. Aliran pragmatisme memiliki implikasi signifikan dalam praktik di kelas. Yang pertama ada peran peserta didik aktif. Pragmatisme menekankan peserta didik menerima ilmu melalui rasionalitas yang diproses melalui pengalaman aktif. Kemudian ada metode pemecahan masalah, mendorong pembelajaran yang bersifat eksperimental dan berpusat pada siswa, di mana mereka harus memecahkan masalah kehidupan nyata. Kemudian ada fleksibilitas metode. Metode harus fleksibel dan dapat diganti sesuai kondisi real di kelas. Memastikan proses pembelajaran yang sadar akan sumber dan tujuan pembelajaran. Lanjut, mungkin next, ini yang terakhir ya, harus ya, slide terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Epistemologi adalah instrumen kritis yang menguji validitas pengetahuan. Pendidikan adalah transformasi filsafat menjadi aksiologi praktis.
ada kesimpulan utama di sini. Yang pertama, epistemologi mengkaji asal, struktur, metode, dan validasi pengetahuan. Kemudian aliran utama, yaitu rasionalisme, empirisme, pragmatisme, berbeda dalam menentukan sumber kebenaran. Implikasinya membentuk kurikulum, metode, dan tujuan pendidikan seperti integrasi ilmu untuk membentuk pribadi yang utuh. Saran implementasi, terapkan epistemologi integratif, hilangkan dikotomi ilmu agama dan umum dalam kurikulum. Yang kedua, tingkatkan kompetensi filosofis guru, perdalam pemahaman guru tentang landasan epistemologi untuk memilih metode yang aktif, efektif. Kelompok 9, presentasi. Kasih waktu masih ada sampai berarti 10 menit ya. Sampai 9.35. Baik. 2 orang aja. Ya, ada satu Pak Hakim. Silakan Pak Hakim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Dr. Kasih Ahmad waktu Susanto. masih ada sampai Terima kasih berarti atas 10 menit ya. kesempatannya. Mohon untuk di slide terakhir Pak Agus di kesimpulan. Oke, tadi Pak Maji di sini menyinggung tentang pragmatisme. Itu saya lihat itu memperkuat itu kan, memperkuat tentang pragmatisme. Jadi saya tertarik ini di bagian ini. Ini bagaimana kejelasan peran peserta didik aktif dalam pandangan pragmatisme. Bagaimana proses perolehan ilmu terjadi kepada peserta didik itu. Gitu Pak Agus. Ya. Bisa diterima ini pertanyaan atau mau saya ulang? Boleh ulang Pak Hakim. Izin Pak Hakim ya. Oke. Diulang Pak. Ya. Siap. Saya agak perlambat Pak Sudarmaji. Jadi kan tadi Pak Sudarmaji kan aliran utama kan rasionalisme, empirisme, pragmatisme, berbeda dan menentukan sumber kebenaran katanya kan. Tadi kan di awal juga disebutkan bahwa ini penting memperkuat katanya kan, memperkuat ini. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, jelaskan peran peserta didik aktif dalam pandangan pragmatisme. Jadi bagaimana proses perolehan ilmu terjadi pada mereka yang kita anggap peserta didik tadi itu. Nah, jadi apakah nanti perannya seperti apa? Kami di situ yang belum saya dapatkan. Barangkali saya tadi ada terlewat karena saya tempat off cam sejenak ke belakang atau memang belum dijelaskan. Mohon dijelaskan, dipaparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim. Pak diterima. Ya. Jadi bagaimana Pak Maji? Apa langsung kita eksekusi? Jawab? Kita tampung atau langsung jawab nih, Bagus. Ya, lanjutkan. Kita tampung dulu aja. Oh, tampung dulu, oke. Satu lagi Bapak Ibu? Atau saya tutup dulu slide ini? Ya, jelas Bapak. Boleh Pak, ditutup Pak slide ini. Ya, tutup aja. Kayaknya hanya satu nih yang bertanya. Baik, langsung saja Pak Maji supaya kita bisa dapat arahan dari Pak Ahmad Susanto untuk makalah kita. Ya siap Bagus, izin Pak Gus ya. Nanti kalau ada tambahan dari kawan nanti boleh juga ditambahkan Bagus. Ini kalau menurut saya tadi yang saya tangkap dari Pak Hakim itu jelaskan peran peserta didik aktif dalam pandangan pragmatisme, bagaimana proses perolehan ilmu terjadi bagi mereka, mungkin itu ya Pak Hakim ya. Jadi sedikit saya jelaskan, dalam pandangan pragmatisme, peserta didik adalah subjek utama pembelajaran. Mereka bukan pendengar pasif, tetapi pelaku aktif yang belajar melalui pengalaman nyata. Jadi ilmu itu tidak turun begitu saja dari guru ke murid, melainkan lahir dari proses mencoba. Habis itu gagal atau berhasil, kemudian ada memperbaiki dan mencoba kembali. Seorang anak itu belajar bukan karena diberi jawaban, tetapi karena ia berani bertanya dan bereksperimen dengan dunianya. Jadi pragmatisme itu mengajarkan bahwa kebenaran ilmu diukur dari manfaatnya dalam kehidupan. Ketika peserta didik aktif,
mereka bukan hanya menjadi pintar, tetapi juga menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan mampu menghadapi realitas hidup dengan bijaksana. Mungkin hanya itu Pak Agus. Bagaimana Pak Hakim? Mungkin dari kawan yang lain bisa menambahkan. Mungkin Pak Heru Baik. gimana? Atau Pak Baik, nambah-nambahkan? coba saya menambahkan sedikit jawaban dari Pak Sudarmaji tentang bagaimana peran peserta didik dalam pandangan pragmatisme. Dan kalau tidak salah tadi itu ada tambahan bagaimana proses perolehan ilmu yang terjadi pada mereka. Saya coba menambahkan sedikit. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sudarmaji tentang pandangan pragmatisme dalam pembelajaran di kelas. Jadi dalam pandangan pragmatisme itu peserta didik itu sebagai individu yang aktif. Dalam arti kata peserta didik ini dijadikan subjek dalam pembelajaran. Jadi tadi sudah dijelaskan mereka tidak hanya sekedar menerima transferan ilmu dari guru, tetapi mereka berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi mereka yang mencoba, mereka yang bereksperimen, mereka juga yang menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi mereka dijadikan subjek untuk dalam pembelajaran mereka tersebut. Dengan kata lain, siswa itu berperan sebagai pemecah masalah dalam pembelajaran. Jadi di sini mereka terlibat aktif secara langsung, maksudnya. Jadi secara langsung dalam pengalaman belajar mereka sendiri. Nah, terkait yang kedua, bagaimana bagaimana proses perolehan ilmu yang terjadi pada mereka. Jadi proses perolehan ilmu yang terjadi pada peserta didik itu dalam pandangan pragmatisme terjadi melalui mekanisme belajar dan bekerja. Jadi yaitu belajar dengan melakukan tindakan nyata. Jadi bagaimana mereka belajar dengan pengalaman nyata mereka. Bisa terjadi dengan melakukan pembelajaran luar kelas, dengan jadi mereka belajar dengan sesuatu yang nyata, bukan hanya berdasarkan teori yang didapat, tetapi mereka melakukan sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi mungkin itu tambahan sedikit dari saya, Pak Hakim. Mudah-mudahan bisa terjawab dari pertanyaan Bapak tadi. Mungkin kalau memang ada tambahan dari rekan yang lain, saya persilakan. Cukup segitu Pak Agus. Baik, gimana Pak Hakim? Berarti kalau saya tarik benang merahnya, berarti ini kalau tadi sampaikan bahwa pragmatisme itu mengedepankan kepada anak sebagai subjek gitu ya. Berarti kan ini lebih kepada proses. Dari tadi kebermanfaatan yang disinggung Pak Majikan, anak ini belajar karena kebermanfaatan, ada manfaat tadi yang ingin dicapai. Berarti ada kaitannya ini dengan kurikulum yang pendekatan sekarang kita sebagai guru ini yang memang kita pelajari, itu pendekatan mendalam. Mungkin ini lebih kepada bermakna tadi ya, bermakna tadi yang disebutkan bahwa anak langsung terlibat dalam proses, langsung dalam kegiatan nyata. Baik, terima kasih. Jadi saya begitu Pak Hakim. Bisa punya gambaran yang benar-benar pasti dari jawaban kawan-kawan yang memang itu memang jawaban ilmiah dari kawan-kawan. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Maji dan Pak Heru. Ya, baik Pak Hakim. Terima kasih. Jadi memang ilmu bagi penganut pragmatisme ini adalah alat yang ampuh untuk memecahkan masalah kehidupan tentunya. Jadi memang ilmu yang mereka peroleh adalah ilmu yang berguna dan juga relevan. Kemudian ilmu yang membuat hidup mereka ini menjadi lebih baik di dunia. Itu ya Pak Hakim. Terima kasih Pak Hakim yang sudah puas dengan jawaban dari Bapak kami. Pak, apakah masih bisa Pak? Sudah cukup. Sedikit bisa Pak Hakim? Sudah ditutup aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Ahmad Susanto telah memberikan waktu kepada kami. Kemudian maaf kawan-kawan yang ada mengajukan tangan belum bisa kita layani. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya bisa kita sama-sama berbagi. Baik, terima kasih.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 8. Selanjutnya saya persilakan kelompok 9 yang membahas tentang aksiologi ya, aksiologi ilmu pendidikan. Apakah sudah siap kelompok 9? Insya Allah siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Ya, silakan. Izin share screen ya, Pak ya. Ya, ya. Bagaimana kawan-kawan, udah muncul? Sudah. Oke. Baik. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Susanto, MPD, atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 nanti akan mencoba untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang aksiologi dalam pendidikan. Di mana anggota kelompok kami itu terdiri dari 5 orang. Ada Bapak Arifin, Bapak Basuni, saya sendiri Ismail, ada Bapak Hakim Sudianto, dan Bapak Andriansa. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan untuk Bapak Basuni dimulai untuk mempresentasikan slide pertama ini. Silakan Bapak. Baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini paparan dari kelompok kami, Pak, tentang aksiologi dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian aksiologi. Aksiologi ini berasal dari kata Yunani aksios yang berarti layak, dan logos cabang-cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai etika dan manfaat ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kemudian dalam konteks pendidikan, aksiologi berfungsi memastikan ilmu itu digunakan. Pak, suaranya kecil. Suara makin kecil ya. Suara makin kecil Pak Bas. Halo? Ya, kedengaran tapi kecil. Kedengaran, cuma. Halo. Ya, sip. Ya. Ya, baik. Sampai di mana tadi yang kedengarannya? Kehidupan manusia. Dalam konteks pendidikan. Baik, dalam konteks pendidikan, aksiologi berfungsi memastikan ilmu digunakan secara bermoral, etis, dan bermanfaat bagi pengembangan karakter dan kemanusiaan. Next, please. Kemudian aksiologi dalam pendidikan. Aksiologi ini memainkan peran kunci dalam pendidikan, membantu mengembangkan nilai-nilai moral dan etika siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang harmonis, di mana pengetahuan dan nilai saling melengkapi untuk mempersiapkan generasi di masa depan. Next. Baik, terima kasih Pak Basuni. Nah, selanjutnya akan saya paparkan yaitu aspek aksiologi. Nah, aspek aksiologi ini terbagi menjadi 2, yaitu ada aspek etika dan ada estetika. Di mana untuk etika ini berasal dari kata ethos atau adat atau kebiasaan, membahas perilaku manusia dari sudut pandang baik, buruk, dan benar, salah. Nah, dalam pandangan para ahli, etika secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bidang studi atau jenis-jenis etika, yaitu yang pertama ada etika deskriptif, yaitu menggambarkan perilaku moral. Yang kedua ada etika normatif, memberi pedoman tindakan yang baik. Dan yang ketiga ada mata etika, yaitu menelaah makna istilah moral. Tujuan etika adalah membentuk manusia yang bermoral, adil, dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua yaitu estetika. Estetika berasal dari kata Yunani, estesis, yang berarti persepsi atau perasaan, membahas keindahan dalam seni, perilaku, dan kehidupan. Dalam pendidikan, estetika menumbuhkan apresiasi terhadap keindahan, harmoni, dan rasa kemanusiaan. Baik, selanjutnya yang akan dibacakan oleh Bapak Arifin. Silakan Bapak. Ya, terima kasih kepada Pak Ismail. Baiklah, izin semua kawan dan Pak dosen. Yang selanjutnya adalah fungsi aksiologi. Yaitu fungsi aksiologi antara lain fungsi teoritis, yaitu memberi dasar pemahaman mengenai nilai-nilai kehidupan. Yang kedua, fungsi praktis,
yaitu menerapkan nilai-nilai moral dan estetika dalam tindakan nyata. Aksiologi menjembatani antara ilmu dan moral agar pengetahuan bermanfaat bagi manusia. Ya, lanjut. Kemudian dalam aksiologi ada objek-objek dalam pendidikan, objek aksiologi dalam pendidikan yaitu aksiologi mengkaji hubungan ilmu dan nilai yang saling terkait, menekankan pentingnya pemahaman moral dan etika dalam penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan generasi yang bertanggung jawab dan berintegritas. Kemudian bidang utama aksiologi yaitu moral, conduct atau etika, estetika, expression atau keindahan, sosiologi, socio-political life yaitu tanggung jawab sosial. Kemudian dalam pendidikan ilmu harus digunakan dengan nilai moral dan kemanusiaan. Baik, Terima terima kasih. kasih sama-sama Bapak Arifin. Selanjutnya itu akan dibacakan paparan oleh Bapak Andri. Bagaimana Bapak Andri? Mak, saya Ya, suaranya nggak bisa? keluar. Jadi bisa dah minta tolong bacakan saja dulu. Bapak Andri itu suaranya agak sakit nih. Jadi biar Bisa membacakan dibayangkan aja. satu. Lanjutkan Pak Arifin jangan Udah, biar saya bacakan. Biar saya Ya, bacakan. Iya, nggak usah dipaksain. iya Pak. Izin, Baik, izin Pak Ismail, biar saya coba ya, bantu. Itu memang udah bisa keluar tadi. Coba telepon juga tidak keluar suaranya. ya silakan Baik, Bapak saya Haji. lanjutkan. Ruang lingkup aksiologi. Ruang lingkup aksiologi mencakup nilai-nilai kehidupan yang memberi arah. Bentar. Dalam pendidikan Islam, ruang lingkup mencakup nilai ibadah, menghadirkan Allah dalam setiap tindakan, nilai ihsan, berbuat baik bagi sesama, nilai masa depan berorientasi pada akhirat, nilai kerahmatan menjadi rahmat bagi semesta alam. Next, Pak. Implementasi aksiologi terhadap pendidikan. 1. Pendidikan harus berorientasi nilai value-based education. Guru berperan sebagai pendidik nilai, bukan sekedar pengajar. Ketiga, kurikulum harus memadukan aspek intelektual, moral, sosial, dan estetika. Keempat, pembentukan karakter menjadi fokus utama. Kelima, lingkungan belajar mencerminkan keindahan dan harmoni. Next, Pak Ismail. Dampak dan peran guru. Nah, dampaknya guru menjadi teladan nilai value educator dengan menanamkan etika dan estetika dalam setiap kegiatan belajar. Kelas menjadi ruang pembentukan moral, tanggung jawab, dan kesadaran sosial. Pendidikan berbasis aksiologi menumbuhkan manusia yang cerdas, bijak, dan berakhlak. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami, aksiologi merupakan cabang filsafat yang memberi dasar nilai pada ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, aksiologi berfungsi untuk memastikan ilmu digunakan dengan etika, estetika, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan yang berlandaskan aksiologi menghasilkan individu yang berilmu, berakhlak, dan berperan aktif bagi kemaslahatan masyarakat. Terima kasih. Mungkin kembali ke Pak Ismail. Baik, terima kasih Bapak Hakim. Selanjutnya akan saya buka untuk sesi pertanyaan, di mana dua penanya pertama yaitu Bapak Sidik. Kami persilakan untuk Bapak Sidik. Iya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya dari kelompok 9. Ini terkait dengan aksiologi ya, aksiologi dalam pendidikan. Di mana yang saya kaitkan dengan zaman sekarang, Pak, mohon maaf. Zaman sekarang itu kan terjadi yang benar-benar degradasi moral ya, moral sama nilai-nilai moral sama sosial. Itu terjadi benar, apalagi pada waktu kemarin tahun 2021 itu terjadi COVID-19 itu yang berpengaruh besar terhadap moral. Nah, makanya dari situ Mas Menteri kita, Mas Nadiem Makarim itu menciptakan kurikulum merdeka.
Nah, untuk salah satunya adalah untuk mengatasi hal tersebut. Nah, apalagi di sekolah sekarang, saya pun sebagai guru SD juga merasakan ada beberapa anak itu yang memiliki kecerdasan secara akademik, tapi lemah dari empati atau moralitasnya itu sangat-sangat lemah. Tapi dari akademisnya sangat-sangat baik. Nah, menurut Bapak-bapak sekalian, dari pandangan perspektif aksiologi, bagaimana keterkaitan atau integrasi dari kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka ya terutama, terhadap nilai-nilai moral, sosial, dan estetika tersebut. Baik, itu aja. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan yang lain dapat untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Sidik. Di mana tadi pertanyaannya itu, kalau saya catat tadi di sini, itu mengapa kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai moral? Begitu ya Pak Sidik ya? Pak, iya Pak, ya. Ya. Mungkin dari kawan-kawan kelompok 9, ada yang bisa menjawab? Ditampung Pak Bas. lagi satu lagi. Oh, itu langsung ke Pak? Iya. Oh ya, baiklah, kita tampung dulu pertanyaannya. Untuk penanya kedua, mungkin ke Bapak Agus Diansah, boleh? Bapak Agus, boleh, silakan. Baik, Pak, terima kasih waktunya. Langsung saja Pak di pertanyaannya. Mengapa pemahaman guru itu terhadap aspek etika dalam aksiologi sangat penting untuk membentuk karakter siswa, dan juga bagaimana hal itu tercermin dalam perilaku guru di kelas. Itu saja Pak. Baik. Bisa dipahami Pak atau diulang lagi? Boleh Pak, diulang Pak pertanyaannya Pak. Ya, mengapa pemahaman guru terhadap aspek etika dalam aksiologi sangat penting untuk membentuk karakter siswa, dan juga bagaimana hal itu tercermin dalam perilaku guru di kelas? Baik, mengapa pemahaman guru terhadap aspek etika dalam aksiologi sangat penting membentuk karakter siswa, dan bagaimana hal itu tercermin dalam perilaku guru di kelas, gitu ya Pak ya? Ya, itu Pak. Ya, oke, sip. Baik, terima kasih. Udah ada 2 penanya. Baik. Ya, silakan Bapak Basuni. Dijawab, ada yang jawab ya? Langsung jawab Pak Basuni, silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sidik ini mau konfirmasi pertanyaan tadi kan, mengapa kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai moral, sosial, estetika berdasarkan aksiologi ya Pak ya? Menurut pandangan aksiologi. Iya baik, ini saya coba jawab. Nah, jadi pendidikan ini adalah proses untuk membentuk manusia seutuhnya Pak. Ya kan, jadi dari sisi kognitifnya, afektifnya maupun moralnya, ya kan, artinya sikap. Nah, aksiologi ini, ya kan, jika kurikulum kita ini hanya mencapai pencapaian akademik, ya kan, maka akan tercipta generasi yang pintar tapi berpotensi apa katakanlah ya seperti yang kita lihat sekarang Pak ya, moralnya, ya, etikanya, kepekaan sosialnya lah Pak, itu menjadi lemahnya di situ. Ya kan, saya rasa Indonesia ini tidak kekurangan orang-orang pintar ya Pak ya. Kemudian aksiologi menyatakan bahwa pendidikan harus menanamkan nilai-nilai yang membantu siswa hidup masyarakat. Nah, jadi nilai-nilai moral inilah yang nanti bisa digunakan mereka untuk membenarkan, oh ini salah, ini benar. Nah, kemudian ada nilai-nilai sosial yang bagaimana membimbing mereka untuk katakanlah bekerja sama, ya kan, bersosialisasi dengan baik. Nah, kemudian ada nilai estetika, ya kan, yang estetika itu kan keindahan nih Pak ya. Jadi bagaimana nanti siswa itu mampu menghargai keindahan dalam berbagai bentuk. Nah, dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut, maka pendidikan lebih bermakna dan relevan bagi perkembangan siswa tersebut, bukan hanya sebatas untuk transfer ilmu pengetahuan Pak. Jadi begitu saja Pak, jawaban saya, apakah bisa diterima atau mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain? Baik, saya akan mencoba tambah sedikit. Izin kawan-kawan. Siap Pak, siap.
Silakan Bapak Arifin. Oh iya. Eh, Guru, kita sebagai guru ini selain mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak-anak, kita eh, mengajarkan juga bagaimana anak beretika baik. Sebelum mengajar anak-anak kita beretika baik, sebaiknya guru itu mencontohkan dulu apa namanya perbuatan kita yang baik. Misalnya guru di, di apabila guru tidak boleh merokok, muridnya tidak merokok. Misalnya guru merokok, kata anak-anak gurunya merokok. Guru cenderung anak-anak itu mengikuti. Jadi bagaimana kita mencontohkan anak bersikap menjaga etika baik, bukan hanya menyampaikan materi pelajaran, menyampaikan ilmu pengetahuan, tapi juga kita harus menjaga etika, bagaimana sopan santun terhadap guru, orang tua, atau kepada yang lebih dewasa. Kemudian tidak lupa kita mencontohkan juga hal yang baik, misalnya memberi salam ketika bertemu atau menyapa. Kemudian kita sholat, anak-anak ikut sholat. Kalau kita tidak sholat, misalnya kita nyuruh anak sholat tapi tidak sholat, bapaknya tidak sholat, dalam hati mereka, maka kita contohkan dulu hal-hal yang baik kepada mereka. Insya Allah mereka lama-kelamaan insya Allah bisa mengikuti kita dengan ikhlas, dengan baik. Untuk sementara itu tambahan saya, mudah ada tambahan dari kawan yang lain. Kembalikan ke Pak Sidik dulu, gimana Pak Sidik? Oke, Pak. Berarti intinya itu di kurikulum harus terintegrasi benar ya. Maksudnya dalam suatu kurikulum itu harus mencakup nilai-nilai moral, kemudian nilai-nilai etika dan sebagainya macamnya ya. Karena mengingat memang saat ini hal tersebut sangat penting ya, sangat penting karena pendidikan karakter itu kayak di AIK itu sangat-sangat penting ya. Karena seperti tadi yang dijabarkan oleh Pak Basuni bahwa kecerdasan akademik aja tidak cukup kita untuk hidup di dunia ini ya. Tidak hanya tidak cukup untuk itu karena karakter kita yang kita bangun itu harus sangat-sangat penting. Kayak kita punya empati dengan orang lain, siswa, terutama untuk siswa, punya empati, punya sosial yang tinggi, kemudian saling membantu, tolong menolong seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Itu terima kasih. Baik, terima kasih Pak Baik, Sidik. terima kasih Bapak Sidik. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu dari Bapak Agus. Di mana pertanyaan itu, mengapa pemahaman guru terhadap aspek etika dalam aksiologi yang penting untuk membentuk karakter siswa, dan bagaimana hal itu tercermin dalam perilaku guru di kelas? Baik, Pak Ismail, saya coba menjawab pertanyaan Pak Agus Diansyah. Kalau tadi udah diulang Pak Ismail, betul itu Pak Agus pertanyaan, saya konfirmasi, betul ya? Kurang lebih seperti itu ya? Ya. Walaupun mungkin tidak tepat, mungkin bahasanya pencatatannya, tapi kurang lebih mungkin substansinya seperti itu pertanyaannya. Jadi kalau ditanya mengapa guru terhadap aspek etika ini penting dalam untuk membentuk karakter siswa, ya memang dianggap penting Pak. Karena memang guru adalah figur moral bagi siswa. Jadi ketika tadi ada kaitannya dengan jawaban Pak Arifin tadi, memang ada keterkaitan. Ketika guru menyontohkan sesuatu dengan apa yang dilihat siswa, maka tidak dengan kata-kata pun, insya Allah siswa akan mencoba meniru dengan cepat, walaupun tidak kita ungkapkan dengan kata-kata kita. Jadi alhasil anak lebih banyak meniru perilaku daripada ketimbang kata-kata kita. Apalagi perilaku yang kita cerminkan itu sesuai dengan kata-kata yang kita ucapkan. Jadi implikasinya ketika kata-kata itu keluar dari lisan kita, maka dibarengi dengan kelakuan yang kita buat, insya Allah itu akan lebih baik, yang lebih dapat dicerna oleh anak-anak dan diterapkan oleh anak-anak. Jadi dengan memahami etika dalam aksiologi, guru mampu menampilkan sikap yang menuntun siswa, membedakan mana tindakan yang mana salah dan mana yang benar. Jadi penting sekali Pak Gus ketika kita memandu siswa seperti ini. Jadi dengan dasar-dasar tadi yang saya ungkapkan di awal, itu jelas sekali siswa udah bisa tahu tuh. Yang tadi juga disenggol-senggol Pak Arifin di jawaban sebelumnya, jawaban Pak Sidik, bahwa siswa udah tahu nih bahwa sholat itu baik.
Sholat itu mencegah yang mungkar, mengontrol diri kita dari perbuatan-perbuatan jahat. Seperti tadi ada hal-hal yang memang kurang baik diterapkan di sekolah oleh gurunya, sebaiknya jangan diterapkan di sekolah. Jika itu sudah jadi kebiasaan gurunya yang mungkin tidak baik. Kemudian di kelas guru menunjukkan etika melalui beberapa hal banyak yang bisa kita lakukan. Contohnya sikap adil dalam memberikan penilaian. Jadi kita tidak karena kedekatan mungkin di situ ada keponakan kita, adik dari siapa kita, keluarga kita, mungkin kita tidak boleh memihak kepada salah satu. Jadi kita harus adil. Dan tidak memihak dalam menyelesaikan konflik siswa. Kalau siswa ada konflik, bukan karena orang tuanya kita punya kedekatan, kita memihak ke A atau ke B, sebaiknya kita berlaku adil. Menghargai setiap siswa, termasuk siswa yang kurang berprestasi. Jangan kita merasa siswa ini berprestasi, jadi siswa itu sajalah yang memang menjadi acuan kita dalam kelas. Padahal tidak seperti itu. Hak siswa itu sama, diperlakukan sama, memperoleh pendidikan yang sama, mendapat perlakuan yang sama dari gurunya. Kemudian menjaga tutur kata sehingga bahasa guru fungsi sebagai tadi saya sampaikan baik, maka insya Allah siswa kita, anak-anak kita di sekolah itu kan rumah kedua kita, Pak Agus. Jadi ketika kita berada di sekolah, bukan hanya sekedar kita mengajar, mendidik yang lebih penting. Tadi dari singgung Pak Bas juga di awal, bukan sedikit orang pintar, banyak sekali orang pintar. Itu karena hanya belajar, tapi sedikit yang dapat pendidikan karakter. Jadi anak-anak kita itu mungkin yang sedikit lebih tidak mengena itu karena memang dia kurang dapat pendidikan yang baik. Jadi hanya belajar saja di kognitifnya, tidak disentuh dari aspek religinya, yang lain-lain, sehingga cenderung lebih kadang kalau dia pintar, dia sombong. Nah, itu penting kita menanamkan sikap-sikap seperti itu. Kemudian disiplin dan konsisten, misalnya datang tepat waktu, itu juga melatih anak-anak kita. Oh, Pak gurunya awal tuh, dan menepati janji. Ketika kita berjanji akan memberikan mungkin reward kepada anak, ya tepati. Kemudian dengan menampilkan perilaku etis setiap hari, guru mengajarkan nilai moral secara tidak langsung, namun sangat efektif. Jadi siswa belajar lebih cepat melalui contoh daripada mendapatkan teori. Jadi ini lebih kepada kesimpulannya, apa yang kita tampilkan, apa yang kita lakukan, itu akan lebih mengena, akan lebih diingat cepat oleh siswanya ketimbang kita memberikan suatu teori saja tanpa diikuti dibarengi dengan sikap dan perilaku. Mungkin itu Pak Agus yang bisa kami sampaikan. Barangkali dari yang lain ingin menambahkan, tapi saya rasa itu sudah saya jelaskan dengan contoh Pak Agus. Mengingat waktu mungkin penting kiranya kami juga dapat masukan dari makalah kami dari Pak Dr. Ahmad Susanto agar dapat nanti di mana letak kekurangan yang mungkin tidak kami sampaikan. Baik Pak Agus, bagaimana Pak Agus? Ya, terima kasih Pak Hakim. Artinya kita selaku guru harus memberikan contoh yang baik dulu, baru artinya kedua, guru itu bukan hanya memerintahkan saja, tapi memberikan contoh sehingga anak-anak itu, siswa-siswa akan mengikuti hal-hal yang baiklah, artinya seperti itu ya. Iya, kurang lebih seperti Oke, itu Pak Agus. terima kasih Pak Hakim Sudianto dan terima kasih kelompok 9 sudah menjelaskan tentang pertanyaan saya. Ya, terima kasih Pak Agus. Kami kembalikan ke Pak Ismail. Baik, terima kasih untuk Bapak Sidik dan Bapak Agus. Terima kasih juga untuk Bapak Susanto. Sama-sama, Pak. Ya, sekian untuk paparan dari kelompok 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Susanto. Iya, Terima kasih, baik. Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 9 ya, yang membahas tentang aksiologi. Baik teman-teman, alhamdulillah di pertemuan hari ini nanti kita sudah menyelesaikan 3 ranah filsafat ya. Mulai dari dulu ontologi, sebelum libur kita terus membahas ontologi ini. Jadi ontologi itu kan artinya ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada. Ini segera mengingatkan aja ya. Jadi merupakan sesuatu yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Nah, itu ontologi gitu. Kemudian tadi juga sudah dibahas tentang epistemologi. Nah, epistemologi itu cabang filsafat yang membahas atau mempelajari tentang pengetahuan gitu.
pengetahuan. Jadi dilihat dari berbagai aspeknya ya. Jadi struktur pengetahuan, asal-usul pengetahuan gitu. Jadi yang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan gitu. Jadi epistemologi itu ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Jadi epistemologi itu sebuah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang bersangkutan dengan pengetahuan dan dipelajari secara substantif. Itu kayaknya ada suara, coba dimatikan speakernya punya siapa tuh? Pas, Pak Pas, matikan Pak Pas. Ya, dimatikan. Ini kayaknya terdengar suara. Ya, eh, epistemologi itu eh, cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, apa itu pengetahuan, dari mana asalnya, bagaimana cara memperolehnya, dan seberapa valid. Valid itu apa ya? Sah gitu ya, kuat gitu, atau benar pengetahuan tersebut. Nah, epistemologi juga biasanya berfokus pada bagaimana manusia mengetahui sesuatu, baik melalui akal, melalui panca indera, maupun melalui pendekatan-pendekatan tertentu, seperti metode induktif, metode deduktif, metode positivistik, gitu ya, metode kontemplatif, dan metode dialektis, gitu. Nah, itu semua berkaitan dengan epistemologi. Nah, adapun objek atau tujuan dari epistemologi itu adalah segala sesuatu yang prosesnya terlibat dengan usaha pemikiran kita untuk memperoleh pengetahuan gitu. Jadi proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran ya, yang menjadi objek teori ilmu pengetahuan itu sendiri gitu. Nah, kemudian eh, pengetahuan itu merupakan suatu harta ya yang sangat bernilai gitu. Jadi pengetahuan itu kan yang membedakan seseorang dengan yang lain gitu. Jadi orang kalau memiliki pengetahuan itu pasti berbeda dengan orang yang tidak berpengetahuan. Itu sudah dijelaskan ya dalam Al-Quran juga sudah jelas gitu. Nah, maka memahami epistemologi itu bagi kita sangat penting gitu. Nah, kita sebagai makhluk yang paling apa ya, paling sempurna gitu ya, yang membedakan dengan makhluk-makhluk lain, maka manusia itu adalah makhluk ya, makhluk hidup yang penuh dengan akal pikiran gitu, dengan kebijaksanaan gitu. Bagaimana cara manusia menemukan pengetahuan? Jadi dalam kehidupan sehari-hari ada banyak pengetahuan yang kita alami. Entah itu pengetahuan yang pernah kita lihat atau kita alami, kita saksikan gitu ya secara langsung, maupun pengetahuan yang belum kita ketahui gitu. Jadi makanya di dalam Islam sudah jelas kan namanya mencari ilmu, dalam hal ini mencari pengetahuan itu diwajibkan gitu. Dari sejak kita lahir sampai kita meninggal kan. Dari sejak buayan sampai liang lahat gitu. Sudah jelas gitu. Karena ilmu kita yang kita peroleh, yang Allah berikan kepada kita itu kan sangat sedikit gitu. Sangat sedikit. Kita jangan merasa bangga karena kita bisa menciptakan sesuatu gitu. Padahal itu di mata Allah ya tidak ada apa-apanya gitu. Biasanya para ulama menyebutkan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu ibarat jari kita, telunjuk kita dicelupkan ke lautan yang luas, kemudian air yang menempel di jari kita, itulah pengetahuan kita gitu. Sementara pengetahuan Allah yaitu samudra yang luas itu. Jadi jauh sekali gitu. Nah, makanya satu-satunya dalam Islam yang membedakan dengan manusia lainnya itu tadi. Manusia itu harus di dalam Islam itu kita harus diberi apa namanya rasa tawadu gitu ya, tidak boleh sombong gitu.
Karena pengetahuan kita dibandingkan dengan pengetahuan Allah itu, kita tidak ada apa-apanya. Baik, selanjutnya yang berikutnya aksiologi ya, yang kelompok 9. Nah, aksiologi eh, ini juga masuk ke dalam salah satu cabang ilmu dari ilmu filsafat. Ya. Pasti kita kalau belajar filsafat itu juga akan membahas tentang aksiologi. Nah, aksiologi itu bisa diartikan sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang tujuan ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut gitu. Sehingga mendalami dulu dasar-dasar dari ilmu pengetahuan. Nah, biasanya aksiologi itu diartikan, ini berasal dari bahasa Yunani ya, aksios, yang berarti nilai. Kalau tadi kelompok 9 menyebutnya apa? Layak ya. Ada juga yang menyebut nilai gitu. Dan logos berarti ilmu. Nah, kemudian bahwa dalam aksiologi ini, setiap orang yang mempelajari ilmu ini kemudian bisa memahami apa itu ilmu pengetahuan. Kenapa bisa ada di dunia ini, bagaimana sejarah kemunculannya dan jenis bentuknya, dan kemudian sampai ke pembahasan bagaimana manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan tersebut. Jadi artinya antara nilai dan ilmu pengetahuan itu memang harus terpadu gitu. Seperti yang sudah kita pelajari di awal-awal ya, ilmu pengetahuan dan nilai, moral dan nilai gitu kan. Nah ini juga sama gitu. Di dalam aksiologi juga begitu. Oleh karena itu maka seringkali orang menyebut aksiologi itu disebut dengan istilahnya hakikat nilai gitu. Jadi di mana nilai-nilai dalam kehidupan ini beragam dan kemudian melibatkan perasaan dan pola pikir manusia. Misalnya nilai keindahan, nilai keadilan gitu ya, nilai apalagi kesetiaan gitu dan lain-lain gitu. Nah itu nilai gitu. Nah tentu saya kira banyak sekali ya yang berkaitan dengan aksiologi ini. Tadi teman-teman sudah membahas secara panjang lebar. Nanti ada kegunaannya, ada objeknya. Saya kira nanti teman-teman bisa mempelajari secara lebih mendalam gitu. Nah, saya kira itu sebagai tambahan dari saya. Silahkan sekarang kelompok 8 menampilkan makalahnya. Kita akan lihat. Iya. Ini kata makalahnya tidak di sini ya, naruhnya ya. Jadi di bawah apa namanya? Di bawah logo itu judulnya aja epistemologi ilmu pengetahuan. Nah, nanti makalahnya di eh, bagian kedua gitu. Iya. Ini nanti masing-masing ini tuh ada kelompok-kelompoknya, epistemologi satu kelompok, makalah disusun itu satu kelompok gitu. Jadi makalah disusun filsafat ilmu sampai dosen itu satu kelompok. Jadi jangan jangan seperti ini kan kelihatannya penuh nih. Jadi setelah judul itu harusnya ada apa namanya? Ada jeda gitu biar kelihatan manis ya. Kalau ini kan kelihatannya kayak penuh gitu. Ya, Pak. Ini maklum laki-laki semua yang bikin ya. Ya, Pak. Kayaknya aksiologinya nggak dapat ini. Nilai estetiknya kurang ada gitu. Terus ke bawah coba terus. Nah, nanti saya ada pertanyaan di sini kelompok 8 ini ternyata kan banyak ya ada 4 orang. Kalau saya lihat di Edling itu cuma 2 orang, nanti kita lihat setelah ini. Ya, Pak. Terus 4 orang, Pak. ya nanti kita lihat. Ini jangan nyebrang ya. Ya, Mungkin Pak. di makalahnya enggak kali ya.
Enggak, Pak, enggak. Ya, Saya tadi coba gitu. sekarang eh, kata pengantarnya ya. Daftar isi kali ya, daftar isi. Dulu, Pak. Kata pengantar ya. Ini berapa persen sih? Kayaknya kecil banget ya. Nggak kelihatan. Nah, dah. Ya, dah. Hmm, oke. Jangan lupa di kata pengantar itu menyebut nama dosennya sebagai etika aja gitu. Gimana, Pak? Iya, sini nggak ada kan nama sayanya kan? Enggak, Atau enggak, nama Pak. Prof. Agus gitu. Gimana, Ya, gimana, terus ke Pak? bawah. Ya, jadi di kata pengantar harus menyebut nama dosen gitu. Ucapan terima kasih ke dosen, ke teman-teman kelompok gitu. Oke, di bawah. Terus daftar isinya gimana? Sukadana itu apa? Kampung ya? Daerah Nama ya? daerah, Pak. Oh iya. Berarti, Pak, untuk nama Terus dosen daftar dan isinya Bapak, untuk nama dosen dan ucapan terima kasih kepada kawan-kawan, berarti di posisinya di bawah, Pak, ya? Di sini. bisa di akhir, di paragraf akhir. Oke, terakhir. Dapat, Pak. Iya. Terus daftar isinya. Ini tulisan halamannya jangan begini ya. 1 strip 5, strip 6. Biasa aja. Jadi latar belakang di halaman berapa? Halaman sasaran masalah halaman 5 gitu. Jadi jangan 1 strip 5, 5 strip 6. Jadi posisi judul latar belakang di halaman berapa? Halaman 1 ya. Udah 1 aja. Nggak ada penulisan daftar isi kayak gini nggak ada. Terus pendahuluan juga harusnya ada halamannya. Halaman 1 misalnya gitu. Pembahasan juga ada halamannya. Bab 3 penutup juga ada halamannya. Jangan kosong gitu. Udah, coba sekarang daftar latar belakang ya bab 1 ya. Terus, nah ini kayaknya marginnya boros nih. Ini harusnya ke sini di apa namanya? Ke ujung nih sampai habis itu. Ini kan sedikit sekali nih tulisannya. Ya, menggunakan 443, Pak. Hmm, Ya harusnya kalau 443 tuh yang geser bukan tab ininya, tapi batas ininya gitu. Apa sih namanya ini apa yang ini? Oke, Kak. Iya, ini sini yang sebelah kiri nih, margin kirinya. Oke. Nah, harusnya di situ. Oke. Iya. Terus awal paragraf itu harus menjorok ke dalam. Oke. Misalnya 5 Ya. sampai 7 digit gitu. Kak. Iya. Jadi ini awal paragrafnya nggak kelihatan menyatu gitu. Ya, Karena Pak. nggak ada awal paragrafnya. Terus ke bawah Nah. lagi biar lebih cepat. Ya. Ini sama di paragrafnya diperhatikan ya. Oke, siap, Pak. Hmm. Masalahnya ini? Masalahnya ini harus sesuai di RPS ya. Ya, Pak. Sesuai, Pak. Ya oke. Terus lanjut. Ini tujuan, Pak. Ya tujuan penulisan itu sesuai Ya. dengan rumusan masalah. Ya. Oke. Terus. Kemudian ini bab 2-nya pembahasan. Ya. Nah ini juga awal paragrafnya ya. Oke, ya, siap. Terus ini spasinya berapa ini? 1,5, Pak. Oh ya. Ya udah. Oke. Nah ini sebentar ke atas lagi dikit. Ini tadi ada titik-titik di simbol terus. Nah, Oh, ini. Ini nggak boleh kalau penggunaan nomor urut menggunakan simbol tuh nggak boleh. Oke. Jadi kalau tidak angka ya huruf gitu. Oke, siap, Pak. Seling ya. Di sini kan Ya. udah huruf nih harusnya berarti tidak angka gitu. Oke, Pak, ya. Ya, terus ke bawah lagi. Objeknya ini. Ya, udah terus. Oke, ini sama tadi kasusnya, ya. Iya. Tujuan epistemologinya, Pak. Iya. Oke. Ini mencoba teori realitasnya. Landasan, ya. Iya. Prinsip dasarnya, Pak. Iya. Oke. Aliran-aliran dalam epistemologi. Rasionalisme, ya. Oke. Oke.
Ya, penutup Pak. Nih, bab 3 penutup. Iya. Simpulan. Penutup itu saya maunya pakai poin-poin ya. Jadi berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut satu. Nah, gitu. Nah, satu itu rumusan masalahnya apa nomor satu gitu. Nanti di sini terjawab. Ya singkat aja. Nomor dua, nah rumusan masalah nomor dua apa gitu. Jadi disesuaikan dengan rumusan masalah. Makanya kesimpulan itu sering disebut dengan jawaban dari rumusan masalah. Gitu. Ya begitu ya teman-teman Ya, ya. siapa? Ya daftar pustakanya. Oh iya, ini judul daftar pustaka di tengah posisinya ya, jangan di pinggir. Terus ada berapa sumber? Banyak Pak. 1, Banyak ya. Oh ya, ya udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9 Pak. 10. Itu ada huruf Cina segala. Ini Kak, mungkin bagi kawan-kawan yang di grup, yang kawan-kawan ini Pak yang tahu bahasa Cina Pak, ini bisa. Ya, ya sudah. Oke, cukup saya kira. Ya, terima kasih Pak. Saya Ya. berarti sekarang keluar Pak ya. Ini Ya. Pak, kalau boleh tahu, kapan terakhir kami perbaiki ini, ngumpulkannya? Kasih waktu seminggu. Saya udah tulis di Adlink ya. Dikasih waktu seminggu. Nggak bisa nambah lagi Pak, dari seminggu? Iya. Nanti nggak bisa masuk kalau udah lewat. Silakan sekarang kelompok 9 ditampilkan makalahnya. Pak Arifin. Ya, siapa? Pak Ismail, Pak Ismail. Ayo, segera. Waktunya berjalan terus. Ya. Oke, dari covernya. Ini tulisannya besar sekali nih. Nggak seimbang. Paling besar antara 14 sampai 16 aja ya. Jangan terlalu besar gitu. Jadi namanya jangan tugas mata kuliah filsafat ilmu. Jadi di paling atas itu logo. Terus yang baris kedua judul. Nah, baris ketiga ini nih yang disusun itu. Jadi makalah paling atas. Terus disusun mata kuliah filsafat ilmu dosen gitu. Jadi logonya jangan di tengah ya. Terus ke bawah lagi coba. Terus ke bawah lagi. Ya. Itu sebentar itu ada fakultas ya. Ada Pak. Coba lihat. Magisternya ada nggak? Yang cover coba lihat. Magisternya harus ada ya. Jadi magister pendidikan dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi ada magisternya, program studi magister pendidikan dasar gitu. Oke. Sekarang daftar isi. Ini daftar isinya nggak begini ya. Jadi bukan 1.1, tapi A, B, C gitu. Ini bab 2-nya. Terus gini bab 1, tarik atas sedikit. Biar nggak terlalu. Nah, bab 1, pendahuluannya langsung ditulis di sini. Jangan di baris keduanya. Di bab 1 yang sini kan Pak ya. Iya, betul di situ. Ini kayaknya Iya. pakai otomatis kali ya. Biasa kalau otomatis begitu sih, Bang. Oke, pakai apa istilahnya kayak sistem gitu ya. Jadi tidak pakai 1.1 1.2 ya, pakai A B C gitu. Oke, terus kata pengantar. Oh, nggak ada kata pengantar tadi ya? Sebelumnya oh nggak ada. Nanti Oh iya, bikin ya nggak kata ada ya. pengantar ya. Iya Pak. Ya, pendahuluan. Pendahuluan itu kan ada pertama latar belakang kan, A-nya kan. Iya. Sini belum ada. Jadi A latar belakang, B rumusan masalah, C-nya apa namanya? Oh ini latar belakang di bawahnya Pak. Langsung aja paling atas latar belakangnya. Iya. Ya. Jadi benar kan Pak? Ya, nanti jadi A ya, jangan 1.1 gitu. A Iya, Pak. latar belakang, nanti B-nya rumusan masalah, C-nya
tujuan penulisan gitu. Coba sekarang bab 2. Pengertian aksiologi ini jangan huruf besar semua, hanya P-nya sama A-nya saja, huruf depannya aja, jangan huruf besar semua. Yang kecuali yang pembahasan itu huruf besar semua. Kalau subjudul hanya huruf depannya aja. Terus bawah lagi, terus coba langsung bab 3 coba. Ini kayaknya udah bagus kali ini. Kesimpulan sama kayak tadi ya. Kesimpulan pakai poin-poin gitu. Jadi berdasarkan orang di atas, maka dapat simpulkan sebagai berikut 1, 2, 3 gitu. Ya. Terus apa saran ya. Jadi sebelum poin 1, 2, 3 itu harusnya ada pengantar dulu. Adapun saran yang penulis tujukan adalah 1, pendidik, peneliti gitu. Gitu ya, harusnya ada pengantarnya dulu. Sekarang daftar pustakanya coba lihat. Oh ya. Ya sudah. Udah cukup ditutup. Nah, saya ingin melihat ini nih, teman-teman ya. Bentar, bisa di. Nah, ini ternyata kelompok 8 itu kalau di Edling cuma 2 orang. Pak Agus Diansah sama Pak Satria. Kan di sini ada berapa tadi? Ada 4, Pak. Pak Heru Susanto dengan Bapak Darmaji, Pak. Iya. Nah, Agus Diansah, Pak Satria, Pak Heru Susanto. Satu lagi tadi siapa? Pak Sudarmaji. Pak Sudarmaji ya. Ya, Pak. Ya. Memang 4, Pak. Oh. Kelompoknya. Ya udah. Nanti setelah ini saya coba perbaiki ya. Ya oke. Baik teman-teman, saya kira itu pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Pak izin Pak.